Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para pelanggan channel ini. Kita bahas langsung di soal pertama. Harga suatu barang setelah diskon 25% adalah Rp187.500. Harga barang tersebut sebelum diskon adalah. Jadi kita misalkan harga awal barang itu setara nilainya dengan 100%, kemudian diberikan diskon 25%. Yang perlu kita ingat bahwa diskon ini akan mengurangi nilai harganya, sehingga harga akhirnya itu akan setara dengan 100 dikurang 25, menjadi 75%. Dan harga setelah diskon adalah 187.500. Yang ditanyakan adalah harga sebelum diskon, berarti harga awal yang ditanyakan. Kita lakukan perbandingan, kita sama dengan kan, berarti 100 per X, jadi persen yang di awal dan persen di akhir kita coret saja, sama dengan 75 per 187.500. Maka nilai X-nya bisa kita dapatkan dengan membuat perkalian silang. Jadi kita kalikan 100 dikali 187.500, kemudian dibagi 75. 187.500 berarti ini dibagi 0,75. Kita dapatkan hasilnya sama dengan Rp250.000. Dengan demikian kita dapatkan jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal kedua. Harga jual suatu barang setelah untung sebesar 15% adalah Rp1.725.000. Besar keuntungan dari penjualan barang tersebut adalah titik-titik. Jadi kita buat lagi pemisalannya, awal adalah 100%, kemudian mengalami keuntungan 15%, berarti harga akhirnya yang dijual adalah 100 ditambah 15, karena untung itu memiliki makna nilai yang bertambah. Jadi akhirnya dijual dengan 100 ditambahkan dengan 15 adalah 115%. Yang diberikan nilainya adalah harga jualnya, harga akhirnya, yaitu Rp1.725.000. Yang ditanyakan adalah berapa keuntungannya. Berarti kita lakukan pemisalan X-nya di bagian untung. Kita lakukan perkalian silang, 15 per X sama dengan 115 per Rp1.725.000. Maka nilai X-nya dapat kita dapatkan dengan perkalian silang, 15 kali 1.725, kemudian dibagi 115. Berarti 15 dikali 1.725.000, kemudian dibagi 115, itu setara dengan Rp225.000. Kita dapatkan jawabannya di option E. Kita lanjutkan lagi. Di soal nomor 3. Harga suatu barang setelah dikenai pajak 11% adalah Rp13.320.000. Harga barang tersebut sebelum pajak adalah titik-titik. Jadi kita lakukan lagi penulisan bahwa harga awal kita asumsikan sebagai 100%, kemudian diberikan pajak 11%. Kita logikakan, apabila ada suatu barang kemudian dikenai pajak, apakah yang terjadi dengan harga barang tersebut? Apakah semakin murah atau semakin mahal? Karena dikenai pajak, berarti yang kita bayarkan akan lebih tinggi dibandingkan nilai sebenarnya. Maka nilai akhirnya itu adalah pertambahan dari nilai awal ditambahkan dengan pajaknya. Jadi 100 ditambahkan dengan 11% menjadi 111%. Yang kita perhatikan adalah harga suatu barang setelah diberikan pajak. Berarti di sini adalah nilainya Rp13.320.000. Yang ditanyakan adalah harga barang sebelum pajak. Sebelum pajak berarti awal, kita misalkan X-nya di sini. Lalu kita lakukan penulisan 100 per X sama dengan 111 dibagi dengan 13320. Kita kali silang, nilai X-nya sama dengan 100 dikali 13.320.000, kemudian dibagi 111. 1320
320 dibagi 111. Kita dapatkan nilainya adalah 12 juta rupiah. Jadi kita dapatkan jawabannya di option D. Kita lanjut lagi ke soal keempat. Harga jual suatu barang setelah rugi sebesar 20% adalah 3.200.000 rupiah. Besar kerugian dari penjualan barang tersebut adalah titik-titik. Kita tuliskan di awal, nilainya adalah sebesar 100%, kemudian mengalami kerugian 20%. Maka kalau kita logikakan, apabila kita mengalami kerugian, itu akan mengurangi nilai barang. Jadi kalau misalkan kita awalnya kita asumsikan tadi 100%, maka kalau dikatakan rugi, berarti ini berkurang. Jadi 100 dikurang 20, maka nilai akhirnya setara dengan 80%. Dan dikatakan bahwa harga jual barang setelah kerugian itu adalah 3.200.000. Kita tempatkan 3.200.000-nya adalah di bagian akhir. Kita perhatikan pertanyaannya adalah besar kerugian dari penjualan barang tersebut. Yang ditanyakan adalah nilai kerugiannya, kita tuliskan di sini X-nya. Kemudian kita lakukan kali silang ya. Jadi 20 per X sama dengan 80 per 3.200.000 rupiah. Nilai X-nya bisa kita dapatkan dengan 20 dikali 3.200.000, kemudian dibagi dengan 80. 20 dengan 80 dibagikan jadi 4. Jadi 3.800.000 dibagi 4 setara dengan 800.000 rupiah. Jadi kita dapatkan jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah di option C. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Harga barang setelah ditambah nilai bagi hasil 12,5% adalah 7.312.500. Harga barang tersebut sebelum ditambah nilai bagi hasil adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini ada keterangan ditambah, udah jelas ya, berarti menambahkan nilai awal. Jadi kalau kita asumsikan di sini awal adalah selalu 100%, kemudian ditambahkan bagi hasil sebesar 12,5%, maka nilai akhirnya setara dengan 100 ditambah 12,5, menjadi 112,5%. Setelah ditambah harganya menjadi 7.312.500. Yang ditanyakan adalah harga barang sebelum ditambah, berarti harga awal di sini kita misalkan sebagai X, maka 100 per X sama dengan 112,5 dibagi dengan 7.312.500. Nilai X dapat kita dapatkan dengan melakukan perkalian silang. Jadi 100 dikali 7.312.500, kemudian dibagi dengan 112,5. Jadi 7.312.500 kita kalikan dengan 100, baru kita bagi dengan 112,5. Kita dapatkan setara dengan 6.500.000 rupiah. Dengan demikian kita dapatkan jawabannya di option B. Setelah kita menyelesaikan, kita harapkan dengan adanya pembahasan soal-soal ini bisa membuat kamu lebih memahami tentang bagaimana matematika keuangan, tentang perhitungan harga jual, apakah keuntungan ataupun kerugian, diskon ataupun pajak. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.